Angin. Kalau di Cianjur apa Kang? Sama bandros, mantap ya. Tapi bandros ini beda Kang, nggak bisa dimakan. Ya ini mau dinaikin aja. Kita keliling kota Bandung. Sudah pada bandros. Naik bandros ya? Bandros. Oke ya. Jadi kan Bapak Ibu naik bandros ya. Ini naik bandros katanya guys. Apa? Bandnya atau tepatnya di juga dengan salah satu pemandu, ditemani juga dengan salah satu driver, di depan ada Kamusya. Bisa kalau dong sama Kamusyanya. Lagi naik apa? Halo. Bandros. Bandung Bersama saya juga. on bus. Perkenalkan nama diri saya Sofian. Di sini saya Jadi dia disingkat itu Bandros, Bandung Tour on bus. Informasi seputaran Kota Bandung. Bandung Tour on Ya. bus. Karena Bapak Ibu sudah siap, kita akan mulai berkeliling Kota Bandungnya ya. Dimulai dari shelter alun-alun. Jadi kalau Anda sudah tahu, kita mengenal sedikit tentang Kota Bandung dari jalannya, dari gedung-gedung bersejarahnya. Apalagi kita tahu ini salah satu jalan yang selalu ramai dikunjungi. Namanya Jalan Asia. Jalan Asia Afrika. Karena pernah dikenal Bandung menjadi tuan rumahnya konferensi Asia dan Afrika. Ini negara-negara yang terlibatnya di sini diabadikan. Ada tulisannya itu ada tulisannya Bang. Myanmar, Sri Lanka, Indonesia pun termasuk. Wah. Tapi sekarang ramainya bukan salah satunya mengingat konferensi Asia Afrika, bukan hanya itu saja. Karena di Jalan Asia Afrika sekarang banyak hantu-hantunya, Bu. Hantu-hantu yang tidak takut sama doa ya. Takutnya sama air hujan, takutnya luntur. Itu komunitas hantunya ada juga. Alun-alun Bandung. Masih berada di Jalan Asia Afrika. Nanti setelah kita memulai Bandung. di salah satu jalan yang dulunya dikenal, ya, yang bernama Jalan Bancul. Ketika dulu Jalan Bancul itu disebutkan adalah perkampungan yang Sama di Bandros juga tiga. Bandros. Perkampungan yang menyatu dengan Istal Kuda itu berdekatan dengan salah satu dari Afrika. Masjid Raya. Itu kita dulu kita bisa makan ini. Ya. Kalau kita sebutkan sama-sama dulu Bapak Ibu, Bancul. Nah, ini dia Bancul-nya. Tempat peristirahatan kuda-kuda, tempat rehatnya kuda-kuda. Ya, kita akan lihat sama-sama nih. Di sinilah tempat salah satu rehat kuda-kuda ketika zaman Hindia Belanda atau ketika zaman dulu. Tapi jangan terus kita lagi, karena sekarang kudanya nggak ada. Kudanya kemana? Satu mereka salah tidak saya. Tapi kita teringat lagi, ya, gas merah, jangan meletakkan sejarah. Situ sel penjara Bancul. Ya. Semula ketika Bung Karno disekap oleh kolonial Belanda selama 8 bulan lamanya, ya, di lapas yang sangat kecil. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pengen tahu dari kecilnya lapas ukurannya, pengen tahu? Pengen tahu banget, pengen tahu aja. 2,5 hingga 1,5 meter dari luas lapasnya. Dan ketika dulu dijaga sama pos penjaganya di samping sebelah kanan ini. Nah, ini pos penjaganya nih yang berwarna putih. Tapi berbeda ya, dulunya dijaga sama tentara Belanda, sekarang dijaganya sama tukang eskava muda, gitu kan? Terdekat dari kawasan perdagangan, ya. Ada namanya Jalan ABC. Itu wilayah perdagangannya yang memantulnya mencampur dari nama 3 etnis, gitu ya. Pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, pedagang Cina, ya, disingkat menjadi jalan di Bandung supaya mereka lebih mengingat dengan nama sekolah tersebut, ya. Nah, ini kan Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ya ke salah satu jalan ikoniknya di Kota Bandung. Kira-kiranya jalan apa ya ini ya? Nah, biar kontak kita sebutkan sama-sama dulu. Sekarang kita berada di mana? Sekarang kita masih berada di Bandros. Bandros. Di Jalan Braga. Jalan Braga panjang, Jalan Braga pendek, lebih dikenal. Ya. Dari masa ke masa, ya, dari masa ke masa. Jalan Braga. Ketika zaman dulu, ya, ketika zaman sekarang. Ketika zaman Belanda, Jalan Braga ini pun menjadi kompleks perkampungan orang-orang Batak ataupun orang-orang Belandanya. Ya.
Dan melihat penyusupan sekarang, ada toko ini yang banyak ditonton juga tuh, namanya toko tahu lah, Toko Tahalata. toko tahu lala. Ini Toko dari Tahilalat. rumah komika ya. Toko Tahilalat. Nah, kita lihat situasi dan kondisi dulu di jalan Gadanya sama-sama. Food court Mardika. Ada food court Mardika. Mulai kita dari Jalan Gaga. Jalan Gaga ini termasuk dari jalan utamanya di Bandung. Braga melainkan adalah salah satu jalan yang berdekatan dengan belantaran sungai. Belantaran sungai. Nah, dikenal dengan Braga Braga dekat ini dekat dengan belantaran sungai. Dengan belantaran sungai Kalau dekat katanya dengan Braga. laut, namanya dari Dermaga. Bisa bagi Dermaga. sama bekaram dan siapa bekaram dan Pizza. ini ada restoran miliknya salah satu istri pemain bersama Bob 2019 MP. ya, itu cara kita jalan Jamela pasti jadi gitu ya. Tadi ada Bapak Ramdan, itu Bapak Ramdan itu pengrajin wayang golek Bapak Ibu, pengrajin wayang golek yang suka ada di Jalan Braga gitu ya. Kalau di wayang golek biasanya suka ada apa Bu yang mukanya berwarna merah, siapa namanya? Cepot, Wawa, ya Semar itu ya. Itu memang salah satu tokohnya di Jalan Golek ini. Nah, dari Jalan Braga, mengalas kembali dari Jalan Braganya. Jalan Braga ini bukan hanya dikenal tempat konteks percakapan orang Eropa atau orang Belanda saja. Ternyata Jalan Braga pernah menjadi salah satu akses yang dilewati oleh pendaki, dikenal juga dengan namanya Jalan Pendaki. Ya. Kalau tadi mengingatnya jalan yang dekat dengan belantaran sungai. Ya. Ketika dikenal Bandung menjadi kota praja, maka dikenal wali kota ini menjadi salah satu tempat, gitu ya, kantor wilayah wali kota Bandung. Dekat dari balai kota ini, Bapak Ibu, ketika dulu ada salah satu jalan yang dinamai dengan sebutannya Jalan Sekolah. Jalan Sekolah. Jalan Sekolah. Itu sekarang menjadi Jalan Merdeka gitu ya. Jalan Sekolah ini masih terdapat bangunan-bangunan sekolah zaman dulu dari Santa Endula, SDN Merdeka atau SDN Banjarsari. Tapi yang sangat dikenal di sana ada salah satu sekolah yang keturunan Minang atau keturunan Bedara Biru. Ketika siswa-siswinya beristirahat di salah satu taman di dalam balai kota, maka dikenal taman itu dengan sebutan tersendirinya, Kebun Raja. Ya, tempat rehat istirahatnya dari siswa-siswi Minang yang bersekolah di wilayah sekolah atau jalan sekolah. Sambil sebelah kiri, ya, gedung ini tempat bertugas dari Bapak Pangdam Kodam 3 Siliwangi. Namanya dikenal namanya Lieutenant Colonel Palace, ya. Sekarang yang menjabat dengan nama Bapak Pangdam Kodam 3 Siliwangi namanya Bapak Erwin Capito, Majen TNI Bapak Erwin Capito, ya. Nah, wilayah tadi atau komando daerah kemiliteran di sini dari gedung-gedung heritage digunakan untuk kemiliteran, ya. Kurang lebihnya ada kodiklat, ya. Ada gedung, ya, departemen peperangan. Ini ada salah satu taman juga dikenal di sini, namanya Taman Maluku. Ini termasuk taman terseram di Bandung, Bapak Ibu. Nah, ada dua versi taman terseramnya nih. Saya ceritakan satu versinya aja ya Bu. Kenapa disebut taman terseram di Bandung? Karena Taman Maluku ini dekat dengan namanya Jalan Seram. Iya, dekat Jalan Ambon gitu kan. Kalau Bapak Ibu suka nonton teman tensi di sini tempat itunya. Ini kalau dibaca bisa di sebelah kanan, Komando Pendidikan dari Angkatan Daratnya, ya. Gelanggang olahraga Saparua. Saparua ini yang berdekatan dengan salah satu tempat yang diadakannya pesta tahunan bagi orang-orang Belanda, pernah didebatkan menjadi salah satu wilayah atau tempat yang diadakan acaranya festival musik ketika di Bandung. Gelanggang olahraga ini, Bapak Ibu, sering digunakan untuk ada acara-acara. Ini lagi ada acara tuh di dalamnya, Mbak. Ada acara. Sempat dikenal juga Bandung dengan sebutannya peta musik.
Kalau ngomongin musik tuh, sukanya musik apa tuh? Kalau bapaknya suka musik apa Kang? Dangdut. Oh enggak ya. Oh iya. Coba tanya sama bapaknya sukanya musik apa? Biasanya dangdut nih, bukan dalam kolahnya ya kan. Iya. Ayo Pak. Mau turun? Oh. Oh. Baik. Sebentar ya Kang. Ini kita sudah berada di Jalan Riau atau namanya Marta Dinata gitu ya. Marta Dinata. Ini lebih dikenal di sini banyak factory outlet, tempat pusat perbelanjaan gitu ya. Biasanya suka dikenal itu kalau apa suka berbelanja di itu nih, ya di sini ada nih heritage. Wah, ada juga makanan yang juga di sini sangat enak nih, ada mie kocok. Tapi kalau siang ibu makan mie kocok segar sekali nih. Ada gedung heritage, tempat salah satu pusat perbelanjaan yang sangat ternama di Jalan Riau. Bahkan bukan dikenal dari luar kota saja berarti. Singapura, Malaysia banyak yang beli di sana. Kenapa banyak yang membeli pakaian di sana, Bu? Karena di sana ada salah satu hantu yang disenangi oleh para ibu-ibu.